Pertumbuhan spiritual, peran latihan pernapasan dalam menghubungkan dengan kekuatan yang lebih tinggi atau tujuan hidup. Dalam setiap manusia ada kerinduan yang tidak bisa dijelaskan dengan kata. Sebuah kehampaan yang tak bisa diisi oleh harta, jabatan, bahkan cinta manusia. Rasa itu sering muncul di tengah keramaian, atau saat segalanya terasa lengkap, namun jiwa tetap kosong. Itu adalah kerinduan kepada sumber asal, Allah. Pertumbuhan spiritual sejatinya adalah perjalanan kembali ke asal itu. Dan zikir nafas, meskipun tampak sederhana, adalah jembatan halus yang menghubungkan antara napas kita yang fana dengan Sang Maha Kekal yang tak pernah pergi. Zikir nafas bukan sekadar latihan menenangkan pikiran, melainkan metode untuk menyelaraskan diri dengan frekuensi ilahiyah. Setiap kali kita menarik napas dengan menyebut nama Allah, kita seolah menyelaraskan gelombang batin dengan getaran ilahi. Dalam tarik dan hembus napas yang sadar, kita tidak hanya menghirup oksigen, tapi sedang mengaktifkan hubungan batin yang selama ini tertutup oleh kesibukan dunia. Inilah yang disebut oleh para sufi sebagai nafas yang suci, yaitu napas yang menjadi kendaraan untuk mendekat kepada Allah. Pertumbuhan spiritual tidak terjadi melalui teori, tapi melalui pengalaman langsung. Dan pengalaman paling murni adalah kehadiran sadar, sadar akan diri, sadar akan Allah. Ketika kita melatih zikir nafas, kita sedang melatih kehadiran itu. Kita menjadi sadar akan setiap hembusan napas. Kita menjadi sadar saat hati mulai gelisah. Kita menjadi sadar saat tubuh menegang. Dan dalam kesadaran itu, ada ruang untuk melihat bahwa di balik semuanya, ada yang maha mengatur. Kita belajar melepaskan kontrol dan mulai percaya pada kehendaknya. Di sanalah pertumbuhan spiritual dimulai dari kesadaran kecil yang terus diperluas. Salah satu kendala besar dalam pertumbuhan spiritual adalah pikiran yang liar dan hati yang penuh kabut. Zikir nafas membantu menenangkan pikiran seperti danau yang riak-riaknya mulai tenang. Saat pikiran mulai diam, hati menjadi lebih peka. Ketika hati mulai tenang, cahaya ilahi mulai menyapa. Bukan lewat suara keras atau mimpi besar, tapi lewat rasa halus yang hanya bisa ditangkap jiwa yang jernih. Zikir nafas menjadi alat untuk membersihkan cermin batin itu, agar kita bisa melihat pantulan cahayanya dengan lebih terang. Banyak orang bertanya, bagaimana mengetahui tujuan hidup kita? Bagaimana tahu jalan spiritual mana yang tepat? Jawabannya tidak datang dari luar, tapi dari dalam. Dan untuk bisa mendengarkan suara batin yang lembut itu, kita perlu ruang hening. Zikir nafas menciptakan ruang itu. Ia memberi tempat bagi intuisi rohani untuk muncul. Ketika napas kita tenang dan terhubung dengan zikir, kita mulai mendengar bisikan halus yang selama ini tertutup oleh bising dunia. Kadang berupa rasa, kadang berupa dorongan, kadang berupa kejelasan dalam pengambilan keputusan. Semua itu adalah tanda-tanda dari pertumbuhan jiwa yang mulai terbuka. Dalam tradisi sufi, pertumbuhan spiritual tidak pernah dimaknai sebagai pencapaian duniawi, tapi sebagai penghilangan ego yang berlapis-lapis. Dan zikir nafas adalah alat pengikis ego yang sangat lembut namun efektif. Karena saat kita benar-benar hadir dalam napas dan zikir, kita sedang meninggalkan keakuan. Kita tidak lagi sibuk dengan identitas, pencapaian, atau masa lalu. Kita hanya ada dalam momen bersama Allah. Di situ kita menyentuh hakikat ruh kita. Di situ pula kita mulai memahami tujuan sejati hidup ini. Bukan untuk menjadi seseorang, tapi untuk melebur menjadi hambanya yang sadar. Zikir nafas menanamkan dalam diri kita kesadaran bahwa pertumbuhan spiritual bukan tentang pencapaian cepat, tapi perjalanan seumur hidup. Ia bukan tentang rasa luar biasa, tapi tentang kesetiaan hadir di setiap napas. Mungkin hari ini kita merasa jauh dari Allah, tapi saat kita duduk diam, menarik napas perlahan, dan menyebut namanya, hubungan itu mulai terajut kembali. Mungkin awalnya hanya 1 detik kehadiran, tapi dari 1 detik itu tumbuh menjadi menit, lalu jam, lalu gaya hidup. Dan disitulah pertumbuhan sejati terjadi, diam-diam, namun sangat dalam.